Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Thumma amma ba'd. Qala al-muallif hafizahullah al-mabhatsu tsalits. Kita masuk dalam bahasan yang ketiga, khatarul irja wa atharuhu 'ala al-fardi wal mujtama'. Dampak bahaya pemikiran irja kepada individu maupun masyarakat. Berkata penulis hafizahullah, yumkinu khatarul irja'i fi kauni hadman lid-din. Bahayanya pemikiran irja ditinjau dari dampak yang ditimbulkannya, yaitu meruntuhkan agama. Fala syai'un yukhrijul mar'a min dinihi ma dama annahu yaqulu la ilaha illallah. Kenapa? Karena propaganda yang mereka hembuskan itu dampaknya tidak ada sesuatu pun yang dapat mengeluarkan seseorang dari agamanya, yaitu al-Islam, selama dia mengucapkan la ilaha illallah. Jadi tolak ukur al-Islam cukup dengan al-intisab. Seseorang menisbatkan kepada agama Islam, menisbatkan diri sebagai penganut Islam, maka itu sudah cukup. Jadi betapapun dia melakukan berbagai amalan-amalan yang membatalkan Islam, maka tidak dapat mengeluarkan pelakunya dari Islamnya. Kenapa? Karena dia telah mengikrarkan diri sebagai penganut Islam dan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi seakan-akan kalimat la ilaha illallah itu cukup sekedar kamu ucapkan, sekedar kamu menyandarkan, menisbatkan diri kepada pemeluknya. Wala syai'un yunqisu imanahu madama musaddiqan billah. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mengurangi keimanan dia, ai aslul iman. Tidak ada sedikit pun yang dapat, tidak ada satu pun yang dapat mengurangi aslul iman pada seseorang selama dia meyakininya di dalam hati. Dan ini akidahnya Murji'atul Jahmiyah yang meyakini bahwasanya al-iman huwal ma'rifah i'tiqadul qalb. Iman itu mujarrad keyakinan di dalam hati. Kenapa begitu? Tidak ada satu pun dari amalan, betapapun amalan itu membatalkan keislaman, tidak akan dapat mengurangi keimanan seseorang selama dia meyakininya di dalam hati. Selama orang tersebut meyakininya di dalam hati. Kenapa? Karena akidah mereka hasru al-kufri fil i'tiqad, membatasi kekufuran hanya pada i'tiqad. Adapun amalan-amalan zahir berupa kekufuran dan kesyirikan yang tampak, jika tidak didasari oleh amalan hati, oleh keyakinan hati, maka tidak mengurangi aslul iman. Sebagaimana dalam pertemuan sebelumnya, mereka berpendapat bahwa saya semua manusia yang menisbatkan kepada iman, dalam aslul iman itu sama, tidak berbeda-beda level tingkatannya. Wabil irja'i tuhdarul faraidu wa tudayya'. Dengan pemikiran irja' inilah menjadi diluluh lantakkan kewajiban-kewajiban syariat dan disia-siakan. Wa tuntasharul kufriyatu waz zandaqatu wal mubiqatu wal kaba'ir was sayyi'atu wal bid'ah. Begitu pula, na'am, dengan pemikiran irja' ini dampaknya tersebar kekufuran dan kemunafikan dan dosa-dosa yang membinasakan, dosa-dosa besar, kejelekan-kejelekan dan segala kebid'ahan. Kenapa? Karena mereka mentamyi', mereka mengerdilkan urusan konsekuensi hukum yang terakibatkan dari sebuah perbuatan atau amalan kufur. Mereka kerdilkan permasalahannya, mereka tamyi', mereka lembekkan urusannya. Naam. Sehingga tersebar luas penjelasan-penjelasan berkaitan dengan konsekuensi terbatalkannya keimanan mereka-mereka yang terjatuh dalam pembatal keimanan ini dikerdilkan, disamarkan dengan propaganda-propaganda semacam udzur bil jahl. Naam, semacam iqamatul hujjah, belum tegak, dan yang semakna dengan itu. Sehingga gaung edukasi, pendidikan atau tarbiyah kepada umat tentang dampak besar konsekuensi dari perbuatan pembatal keimanan, dari perbuatan kekufuran dan kesyirikan, itu adalah mengeluarkan pelakunya dari iman. Ini dikerdilkan sehingga permasalahannya menjadi sebuah permasalahan yang ringan. Begitu pula zandaqah, kemunafikan tersebar di mana-mana, penistaan agama, orang lancang berbicara tentang syariat, bahkan menistakan agama secara terang-terangan dari orang-orang yang menisbatkan kepada Islam. Banyak didapati fenomena ini di kalangan kaum muslimin di masa ini. Kenapa? Karena dikerdilkan urusan ini. Jadi selama orang itu menampakkan ucapan-ucapan kufur, mencela agama, mencela syariat, tidak bisa divonis kafir.
karena bisa jadi dia tidak memaksudkan kekufuran. Sebagian propaganda ini digaungkan oleh mereka-mereka yang terpapar akut pemikiran irja ini. Dan banyak di antara mereka dakatirah, para doktor yang katanya di bidang akidah. Sebab pemikiran inilah menjadi kerdil urusan kesyirikan, urusan kekufuran, urusan kemaksiatan pun begitu. Tidak boleh memvonis orang yang berzina sebagai seorang yang fasik. Kenapa? Karena belum ditegakkan hujjah. Kenapa? Karena barangkali dia jahil akan hukumnya. Nah, begitu mereka mutlakkan. Tidak boleh dihukumi orang yang meminum khamr itu fasik. Kenapa? Karena belum ditegakkan padanya hujjah. Bisa jadi dia jahil terhadap hukumnya. Mereka mutlakkan seperti itu. Wabil irja tu'attalu sya'iratul jihad. Dan dengan pemikiran irja ini menjadi terbatalkanlah, digugurkan syiar-syiar jihad fisabilillah. Kenapa? Karena mereka menetapkan hukum Islam kepada siapa saja yang menisbatkan diri kepada Islam secara mutlak. Meskipun mereka orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam itu terang-terangan menampakkan kekufuran, amalan-amalan kufur, amalan-amalan syirik. Nah, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang konsekuensinya adalah kufur. Ini mereka tetapkan hukum keislaman secara mutlak. Siapa saja yang menisbatkan diri sebagai penganut Islam secara status sosialnya, maka mereka adalah muslimun, tidak bisa dikeluarkan dari Islam walaupun menampakkan amalan-amalan yang nyata kekufuran dan kesyirikan. Sehingga dengan itu tu'attalu sya'iratul jihad. Nah, jadi upaya untuk jihad amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar ini menjadi terbatalkan di bawah seruan-seruan seperti ini. Begitu pula tu'attalu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa iqamatul hudud. Naam, menjadi terbatalkan pula syiar-syiar amar ma'ruf nahi munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa saja yang menyaksikan di antara kalian kemungkaran, hendaknya dia merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Man di situ umum, fa illam yastati'. Naam, apabila tidak mampu maka dengan lisannya. Naam, fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Perkaranya umum dan dikait dengan kadar istita'ah. Selama seseorang itu melihat kemungkaran dan dalam perhitungannya, naam, ada istita'ah padanya, tidak menyebabkan kemungkaran yang lebih besar, disyariatkan untuk seseorang itu mengingkari. Naam, terutama kemungkaran-kemungkaran yang ada di masyarakat, misalkan yang zahir, yang menjadi kesepakatan masyarakat secara bersama, seperti adanya perbuatan-perbuatan mungkar, praktek-praktek prostitusi, naam, praktek-praktek pesta miras, pesta narkoba dan yang semacam dengan itu. Naam, masyarakat harus tergerak untuk melakukan pengingkaran-pengingkaran seperti ini. Tapi propaganda irja ini membatasinya mutlak hanya pada waliul amr, hanya pada waliul amr. Seakan-akan dikerdilkan permasalahan ini, padahal masyarakat mendapatkan hak dari waliul amr sendiri untuk mengangkat keluhan. Ada namanya keluhan dari masyarakat. Naam. Dan ini ditanggapi oleh waliul amr. Harus kemungkaran-kemungkaran itu diangkat. Tapi gaung propaganda irja ini menjadi permasalahan tersebut menjadi kerdil, menjadikan permasalahan tersebut menjadi kerdil, sehingga masing-masing akan melihat saya berlepas tangan, itu bukan ranah saya, itu ranahnya pihak yang berwenang. Tidak ada upaya kesadaran untuk merubah kemungkaran walaupun dengan cara mengangkat petisi kepada waliul amr, kepada pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini untuk mengingkari sebuah kemungkaran. Naam. Wa iqamatul hudud, begitu pula penegakan hukum had menjadi terbatalkan. Ini dampak dari pemikiran irja. Kenapa? Karena seseorang yang melakukan kekufuran selama dia menisbatkan kepada Islam menjadi tidak bisa dihukumi. Kalau gitu terbatalkan iqamatul hudud. Naam. Au tad'uf, atau melemah syariat itu. Wa yahunu amrul wa'id fil akhirah, dan menjadi remehlah perkara ancaman di akhirat nanti. Menjadi remeh. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang adanya ancaman neraka, naam, dikerdilkan oleh mereka dan menjadi sesuatu yang remeh. Naam. Wa yahunu amrul wa'id fil akhirati wa yad'ufu khasyatullahi fil qalb, dan menjadi melemah pula kadar rasa khasyah kepada Allah di dalam hati. Wa qad naba Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ala anna min athari al-irja'i wa khatarihi 'ala al-aqidati ma yuhdithuhu min ifsadi at-tasawwur as-sahih li ma'na al-islam alladhi ja'at bihi ar-rusul. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya termasuk dampak
efek buruk dari pemikiran irja dan bahayanya kepada akidah, yaitu apa yang terdampakkan dari pemikiran tersebut berupa rusaknya penggambaran yang benar terhadap makna al-Islam yang telah dibawa oleh para rasul. Sehingga disangka dan diduga Islam itu hanya sekedar mujarrad al-intisab faqat. Apa yang dimaukan dengan seseorang berislam? Ya sudah, kamu menganut agama Islam, kamu menerima Islam sebagai agamamu, kamu mengakui Nabi Muhammad sebagai nabimu sallallahu alaihi wasallam, na'am, dan kamu mengakui Allah sebagai sang pencipta alam semesta. Seakan-akan Islam seperti itu saja, na'am, tanpa ada tuntutan konsekuensi. Seakan-akan la ilaha illallah itu sekedar diucapkan tanpa ada rukun yang harus ditegakkan. Tidak bisa tidak. Na'am, ada syurut-syurut, syarat la ilaha illallah itu yang harus direalisasikan agar la ilaha illallah itu tegak sah. Jadi mafhumnya Islam itu hanya sekedar yang penting orang menganut Islam. Nah, dampak pemikiran irja merubah paradigma konsep tentang pemahaman terhadap hakikat Islam itu seperti apa. Wa mimma nabbaha alaihi anna katsiran minal murji'ah la ya'rifuna i'tiqada ahli sunnati wal jamaah kama yajib. Dan termasuk dari perkara yang dijelaskan, diperingatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menjelaskan bahwasanya kebanyakan dari murji'ah tidak mengenali i'tiqad ahli sunnati wal jamaah sebagaimana yang diwajibkan. Bagaimana i'tiqad ahli sunnati wal jamaah? Terutama dalam masalah iman. Au ya'rifuna ba'dahu wa yajhaluna ba'dah. Atau sebagian mereka yang lebih mending mengetahui sebagian tapi jahil terhadap sebagian yang lainnya. Wa ma 'arafuhu minhu qad la yubayyinunahu lin-nasi bal yaktumunah. Apa yang mereka ketahui dari i'tiqad ahli sunnati wal jamaah terkhusus dalam masalah iman, terkadang mereka tidak menjelaskannya kepada manusia, bahkan mereka menyembunyikannya. Wa syai' bi syai' yudkar. Datang sebuah risalah dari salah satu doktor di Madinah. Naam, masuk risalah kepada ana, bilang, ya Adam, arju an la tatakallam haula al-iman wa haula al-'udhr bil jahl. Naam, wa haula al-hukm bighairi ma anzalallah. Khalas uskut. Nah, al-muhim, enggak usah disinggung permasalahan iman, permasalahan 'udhr bil jahl, permasalahan tahkim al-qawanin, hukum perundang-undangan. Sudah dakwah, ajarkan tauhid saja. Naam. Enggak usah menyinggung permasalahan itu. Sepertinya ada sesuatu yang harus dikubur di sana. Ada sesuatu yang tidak boleh umat ini tahu. Naam. Wa ilah, kita punya sandaran padanya para ulama kibar. Naam. Jadi kita berpijak di atas itu. Adapun permasalahan penokohan terhadap individu, ya madrasah dakwah salafiyah mengajarkan kita, mendidik kita sejak awal untuk tidak mengikat kebenaran pada sosok individu. Naam. Kulluna radun mardudun. Semua naam dapat diterima ucapannya, dapat ditolak. Naam. Dan kita juga tidak melampaui sikap yang diambil dan ditetapkan, sikap yang diterapkan oleh para ulama kibar, naam, tanpa berlebih-lebihan, tanpa pula mengurang-uranginya. Naam, ada waqi'. Apa yang mereka ketahui dari hakikat tersebut berusaha untuk jangan dibahas ini, harus dikubur. Kenapa? Karena ada di sana satu tokoh besar yang berpendapat di atas pendapat ini. Naam. Wala yanhauna 'anil bid'il mukhalifati lil kitab was sunnah. Dan mereka juga tidak melarang dari bid'ah yang menyelisih Alkitab was sunnah. Maksudnya apa? Dalam permasalahan iman ini. Naam. Wala yanhauna 'anil bid'il mukhalifati lil kitab was sunnah. Mereka juga tidak melarang dari kebid'ahan-kebid'ahan yang menyelisih Alkitab was sunnah, terkhusus dalam masalah iman. Naam. Wala yadhummuna ahlal bid'i wa yu'aqibunahum. Mereka juga tidak mencela ahlal bid'ah dan menetapkan iqab, hukuman kepada mereka yang sesuai dengan hajar tahdir. Terkhusus di sini dalam masalah iman. Bal la'allahum yadhummuna al-kalama fi sunnati wa usulid dini dhamman mutlaqa. Bahkan mereka mencela pembahasan-pembahasan dalam as-sunnah, as-sunnah bima'na al-aqidah, i'tiqadiyah, wa usulid din, pokok-pokok agama, dhamman mutlaqa, dengan pencelaan secara mutlak. Maksudnya apa? Seperti masail at-takfir, na'am, perkara-perkara kesyirikan dan kekufuran, menetapkan kafirnya pelaku kekafiran
menetapkan kafirnya pelaku yang Allah kafirkan. Nah, menetapkan kekafiran atas perbuatan yang Allah mengkafirkan pelakunya. Menetapkan kesyirikan atas pelaku kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perbuatan tersebut sebagai perbuatan kesyirikan yang konsekuensinya adalah kemusyrikan bagi pelakunya. Berbicara dalam masalah-masalah usuluddin pokok ini, mereka celah secara mutlak dengan mereka katakan hada takfir. Naam. Mereka campur adukkan takfir al-haq, takfir yang hak dan takfir yang batil. Jadi mereka mutlakkan bahasan berkaitan dengan takfir, usuluddin, usulul iman, ini mereka celah secara mutlak. Siapa yang membahas masalah ini, maka dia tercela, takfiri. La yufarriquna baina ma dalla alaihi al-kitab wa sunnah wal ijma'. Mereka tidak membedakan antara permasalahan yang Alkitab wa sunnah wal ijma' telah menunjukkannya atas hukumnya, wa ma yaquluhu ahlul bid'ah wal furqah, dan apa yang telah dikatakan oleh ahlul bid'ah wal furqah, dalam hal ini al-khawarij. Naam. Mereka tidak membedakan antara hukum kekafiran pada pelaku kekufuran dan hukum kesyirikan pada pelaku kesyirikan. Naam, dengan permasalahan orang-orang yang menghukumi kekufuran dan kesyirikan pada pelaku dosa besar dari al-khawarij dan ahlul bidah. Dicampur adukkan. Seakan-akan takfirul musyrikin dan takfirul kafirin ini adalah mazhabnya al-khawarij yang mentakfir, mengkafirkan pelaku dosa besar. Tidak membedakan itu mereka. Au yuqirrunal jami'a ala madzahibihim al-mukhtalifah. Mereka mengikrarkan naam semuanya itu di atas mazhab-mazhab yang berbeda macam, di atas mazhab-mazhab yang beraneka ragam tersebut. Wa hadhihi tariqatun munharifatun kharijatun 'anil kitabi was sunnah. Naam. Ini tariqah, metode yang menyimpang, keluar dari Alkitab was sunnah. Karena yang menjadi ibrah tolak ukur adalah berintisab, menisbatkannya seseorang itu kepada aqidatus salaf secara hakiki, bukan mujarrad al-madahir, bukan sekedar tampilan zahir. Salafiyah itu bukan sekedar tampilan zahir, tapi bagaimana i'tiqadiyan. Naam. Zahiran wa batinan. Itu intisab kepada madhab dan manhajus salaf itu secara hakiki. Wa min athari dzalika anna kalimat la ilaha illallah bi tahqiqi syurutiha wa arkaniha hiya kalimatut taqwa. Dan termasuk dari athar yang demikian, dampak yang demikian itu, dari rusaknya efek yang ditimbulkan oleh pemikiran al-irja, bahwasanya kalimat la ilaha illallah na'am dengan seluruh perwujudan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, yang itu adalah kalimat taqwa, faja'alaha al-murji'atu kalimata fujur. Maka al-murji'ah menjadikan itu kalimah fujur. Wa qad nabaha 'ala dzalika Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Di tanbih, diperingatkan yang demikian, dampak dari efek pemikiran irja yang berdampak pada terpalingkannya makna kalimat la ilaha illallah, yang itu adalah kalimat taqwa, menjadi kalimat fujur. Siapa saja bisa mewujudkannya secara hakiki hanya dengan mengucapkannya. Berkata al-muallif hafizahullah Syekh Shalih As-Suwayyih, wa qad su'ila syekhuna Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah, ma huwa al-atharu alladhi yatarattabu 'ala man yaqulu bi anna al-iman huwa at-tasdiq wal iqrar. Syekh Shalih al-Fauzan ditanya, apa dampak yang terkonsekuensikan atas pendapat seseorang yang menyatakan bahwa iman itu hanyalah pembenaran dan pengikraran. Fa'ajaba, maka beliau Syekh Shalih Al-Fauzan menjawab, yatarattabu alaihi ilgha'ul amal. Konsekuensi dari pernyataan tersebut yaitu pembatalan terhadap amalan. Kenapa? Karena hakikat iman dapat terwujud hanya dengan membenarkan dan mengikrarkan dengan lisan. Seandainya seseorang tidak mewujudkan amalan, maka dia tetap mukmin. Wa annahu ma tadurul ma'asi, dan bahwasanya tidaklah maksiat itu memudaratkan iman. Wal ma'asi ma tadurru wa la tunqisul iman. Maksiat juga tidak memudaratkan, tidak pula mengurangi kadar iman, aslul iman tidak terkurangi. Hada alladhi yatarattabu 'ala al-irja. Ini konsekuensi dari pemikiran irja. Annal ma'asi ma tadurrul insana walau fa'ala ma fa'ala ma yadurruh. Maksiat itu tidaklah memudaratkan seseorang meskipun dia melakukan perbuatan-perbuatan
itu tidak bisa memudaratkan keimanan dia, madama annahu fi qalbihi mu'tarifun aw musaddiq. Selama pelakunya mengakui dan mengimani di dalam hatinya. Dan ini mazhabnya Jahmi, Murji'ah atau Jahmiyah, yang menyatakan bahwa iman itu ma'rifah dan i'tiqadul qalb. Selama ada i'tiqadul qalb, amalan zahir, ucapan-ucapan yang zahir berupa kekufuran dan kesyirikan, ini tidak dapat menggugurkan keimanan seseorang. Wa min atharil irja' annahu yukhriju sahibahu min madhhabis salafi. Dampak efek irja', pemikiran tersebut mengeluarkan pelakunya dari madhabus salaf. Kenapa? Karena mereka menyelisih satu pokok dari pokok-pokok dasar aqidatus salaf. Khalafa aslan min usuli i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah. Kapan seseorang dikeluarkan dari i'tiqadus salaf dan i'tiqadu ahli sunnati wal jamaah? Apabila dia menyelisihi satu saja dari prinsip ideologi ahli sunnati wal jamaah yang telah disepakati bersama. Di kurun waktu masa sahabat tidak ada perselisihan pada itu. Maka turun generasi berikutnya mulai muncul kebid'ahan, pemikiran yang baru yang tidak dikenal di era para sahabat. Pemikiran tersebut tidak serta-merta langsung munculnya itu beriringan dan bersamaan. Awal munculnya pemikiran Qadariyah, maka berbicaralah para a'immah di situ tentang konsep keimanan dan tentang konsep qadar. Nah, belum bahas asma wa sifat di situ. Muncul generasi berikutnya, muncul pemikiran irja. Naam, dalam masalah iman, para ulama berbicara, menjelaskan. Muncul masalah asma wa sifat. Naam, masalah khalqul Quran, masalah keimanan, masalah khalqul Quran, masalah penafian sifat, pentakwilan. Ini kasus demi kasus yang munculnya per waktu yang berbeda-beda. Nah, di setiap tragedi dan kasus yang muncul, tampil para ulama sunnah menjelaskan bagaimana prinsip yang benar berkaitan dengan masalah ini. Jadi kemudian sampai pada suatu waktu di mana dikumpulkanlah masalah-masalah itu dalam sebuah kitab akidah, ditulis oleh salah seorang atau beberapa ulama membahas ini i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Dibahas dalam kitab tersebut permasalahan-permasalahan yang diselisihi oleh ahlul bidah. Dibahas misalkan permasalahan iman, permasalahan sifat, sekian banyak permasalahan. Yang kemudian menjadilah tetap ini loh prinsip-prinsip salaf, prinsip-prinsip ideologi akidahnya ahli sunnati wal jamaah. Siapa yang menyelisih ini, maka dia keluar dari akidah ahli sunnati wal jamaah. Dia yang berbicara tentang qadar, dia yang berbicara tentang iman, dia yang berbicara tentang sifat. Naam. Maka dia masuk dalam penyelisihan terhadap prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah. Tidak dipersyaratkan orang yang menyelisih prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah itu berarti dia menyelisih dalam seluruh urusan yang ada. Bisa jadi dalam 99%-nya itu dia di atas sunnah, mencocoki pokok-pokok sunnah. Tapi dalam satu kasus permasalahan dia menyelisih i'tiqad ahli sunnah wal jamaah yang para ulama, para salaf telah melakukan ijma' di atasnya. Contohnya Khawarij. Al-Khawarij dikatakan bahwasanya tahqiruna salatakum wa siyamakum. Kalian akan, ini sahabat yang dikatakan, kalian akan menganggap remeh minder terhadap salat kalian dan puasa kalian. Maknanya Al-Khawarij itu ahlul ibadah, ahli amalan-amalan sunnah. Jangan ditanya tentang sunnah, jangan ditanya tentang salat malamnya, jangan ditanya tentang ghirahnya yang besar terhadap ad-din. Cuman perbedaannya dalam satu prinsip, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Sementara ijma' ahli sunnati wal jamaah, pelaku dosa besar itu tahta masyiatillah. Berarti siapa yang memandang bahwasanya pelaku dosa besar itu dia keluar dari Islam, berarti dia telah menyelisih ijma' i'tiqadnya ahli sunnati wal jamaah. Maka dia keluar dari koridor ahli sunnati wal jamaah sebagai ahlul bidah. Al-Khawarij dalam hal ini tidak dilihat, tidak kita menggunakan perasaan loh, tapi dia di sekian 99% permasalahan dia mencocoki salaf. Jangan ditanya tentang jenggot panjang jenggotnya. Nah, jangan ditanya tentang hitamnya keningnya, tampilan-tampilan dohir sunnahnya. Jangan ditanya soal itu. Tapi yang dilihat kan apa? Satu saja prinsip ideologi ahli sunnati wal jamaah yang diselisih, khalas.
Dan ini hukum dunia. Ini hukum dunia. Urusan di akhirat, ya, kita ahli sunnati wal jamaah tahta masyiatillah juga. Bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi tidak Allah ampuni. Tapi konsekuensi hukum dunia wajib bagi kita untuk menegakkan bara'ah dalam rangka penjagaan terhadap as-sunnah. Kita tidak terbawa perasaan, Masya Allah jenggotnya, garangnya dalam memperjuangkan sunnah dan tauhid misalkan. Ibadah-ibadahnya itu tidak dilihat. Hukum di dunia, konsekuensi penjagaan kita terhadap sunnah menuntut kita bara'ah dan mentahdir dan mengeluarkan dia dari lingkup sunnah. Begitu pula irja. Pemikiran irja yang menyatakan bahwa tidaklah iman itu termudaratkan dengan ma'asi. Tidaklah kekufuran, amalan-amalan kufur dan syirik yang sifatnya amaliyah zahirah itu memudaratkan iman selama ada keyakinan di dalam hati. Jangan dilihat bagaimana amalan-amalan mereka dan pandangan-pandangan mereka, pemikiran-pemikiran mereka yang lainnya dalam bab syariat yang lainnya. Biasanya dia mencocoki akidah salaf, mencocoki i'tiqadnya akidahnya ahli sunnati wal jamaah dalam sekian banyak permasalahan. Tapi dalam satu masalah itu dia menyelisih satu prinsip yang itu masuk dalam kategori prinsip ideologi ahli sunnati wal jamaah. Dari mana kita tahu itu prinsipnya ahli sunnati wal jamaah? Kitab-kitab akidah telah menerangkan, para a'imah telah berbicara. Siapa yang menyelisih prinsip-prinsip ini? Prinsip-prinsip ini diambil dari mana? Diambil dari Alkitab dan As-Sunnah. Kapan munculnya? Munculnya ketika mulai bermunculan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Islam. Maka ditetapkan, dalam permasalahan iman itu qaul, i'tiqad dan amal. Siapa yang menyelisih ini berarti dia keluar dari satu prinsip dalam masalah iman. Meskipun dalam asma wa sifat, dalam permasalahan yang lain dia mencocoki akidah ahli sunnati wal jamaah. Begitu pula misalkan Al-Jahmiyah atau Asy'ariyah atau Mu'tazilah. Jangan dikira mereka itu orang yang enggak punya ibadah. Bahkan tokoh-tokoh Mu'tazilah, mereka banyak dari kalangan mereka berilmu. Alim berilmu, ibadahnya jangan ditanya. Imam Ahmad rahimahullah jika mendengar salah satu dari mereka itu menyampaikan mau'izah, nangis Imam Ahmad. Kenapa? Karena saking mendalamnya dalam menyampaikan mau'izah. Ibadahnya jangan ditanya, amalan-amalan zahir sunnahnya jangan ditanya. Tapi mereka memiliki penyelisihan dalam permasalahan sifat. Misalkan mereka mengatakan Al-Quran makhluk, satu saja. Tapi dalam sekian permasalahan yang lain, bisa jadi mereka mencocoki sunnah, i'tiqadus sunnah. Tapi ketika mereka menyelisih satu saja prinsip dari prinsip-prinsip i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, maka mereka bukan ahli sunnah. Para salaf dahulu tidak melihat kepada apa yang zahir, dalam artian tidak menggunakan perasaan. Seperti Saleh bin Hayy. Dia faqih ahli Kufah di masanya. Alim besar. Dia cuma punya satu pandangan, bolehnya memberontak, khuruj dari waliul amr yang zalim. Waliul amr yang zalim, bukan waliul amr yang kafir. Bolehnya memberontak, khuruj dari waliul amr yang zalim. Dia berpendapat demikian. Tapi dia juga tidak melakukannya, hanya merojehkan pendapat bahwasanya keluar memberontak dari waliul amr yang zalim ini boleh. Urusan ilmu, urusan ibadah, urusan amalan-amalan sunnah yang lainnya jangan ditanya. Alim besar ini di masanya. Yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Amirul Mukminin fil hadis, imam besar di masanya juga, a'udzu billahi min khusyu'in nifaq. Setiap kali Imam Ats-Tsauri bertemu berpapasan dengan dia, Imam Ats-Tsauri mengatakan a'udzu billahi min khusyu'in nifaq. Saya berlindung kepada Allah dari khusyuknya kemunafikan. Kenapa? Karena setiap orang yang melihat sosok dari Saleh bin Hayy ini pasti dia takjub. Takjub dengan karismatiknya. Takjub dengan ubannya yang memutih. Takjub dengan pakaiannya, hayahnya, kalamnya yang semuanya itu kalamnya itu dalil. Tapi satu saja permasalahan prinsipil yang para ulama telah bersepakat di atasnya, dia memilih pendapat dan pandangan yang lain. Para ulama ahli sunnah di masa itu menghukuminya sebagai ahlul bidah. Tanpa melihat memandang kepada bagaimana dengan sekian permasalahan yang mencocoki i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Dan itu hukum dunia. Hukum dunia dalam rangka penjagaan kepada pokok-pokok sunnah ini agar tidak bergeser. Sehingga harus dibatasi
mereka yang berpenyakit, na'am, harus dikeluarkan dari, telah menyalahi pokok prinsip ideologi ahli sunnati wal jamaah, harus dikeluarkan biar sunnah ini tetap terjaga. Makanya kemudian dikatakan di sini, wa min atharil irja' annahu yukhriju sahibahu min madhhabis salaf. Termasuk dari efek dampak irja' mengeluarkan pelakunya dari madhhabus salaf karena menyelisih satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah. Satu saja, bagaimana jika yang diselisih banyak dalam sekian permasalahan? Fayakunu min ahlil bid'ah, maka jadilah dia termasuk ahlul bid'ah. Fayunsabu limabtada'a minal irja', maka dia dinisbatkan kepada apa yang dia telah mengadakan kebid'ahan padanya dari pemikiran irja'. Sekali lagi, ditabdi'. Kenapa? Karena ini hukum duniawi. Keberadaan dia memiliki hasanat yang banyak, yang melimpah dan keutamaan. Naam, fadlullahi wasi'. Allah bisa mengampuninya. Naam. Tapi itu hukum ukhrawi, hukum akhirat tahta masyiatillah. Tapi dalam hukum duniawi, kita tidak memperturutkan perasaan. Siapa saja yang menyelisih pokok dari pokok-pokok ahli sunnati wal jamaah, naam, ya kita katakan laisa min ahli sunnah. Maka dikatakan, naam, para a'imah yang tergelincir dalam permasalahan prinsip tidak dikatakan sebagai ahli sunnah. Naam, laisa min ahli sunnah. Naam, seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar, naam, alim besar tapi tidak dikatakan sebagai ahli sunnah. An-Nawawi pun begitu, alim besar, naam, qad yustafad min ilmihi, tapi tidak dinisbatkan kepada ahli sunnati wal jamaah. Naam, dalam hukum dunia. Wa min atharihi annahu yunsharul khilafu al-aqaidi bainal ummah. Termasuk dari efek dampak al-irja', naam, tersebarkannya penyelisihan akidah di antara umat, di tengah-tengah umat. Kenapa? Li'anna al-irja'a, naam, huditha ba'da ijma'. Karena pemikiran irja' adanya setelah ijma'. Nah, pemikiran irja' dalam masalah iman kapan adanya? Adanya setelah tetapnya ijma' ahli sunnati wal jamaah dalam masalah iman. Fahuwa kharqun lil ijma'i wa mu'aradatun lin nusus. Maka pemikiran tersebut sama saja dengan mengoyak ijma'. Ijma'nya para sahabat bahwa iman itu qaulun wa i'tiqadun wa 'amalun yazidu wa yanqus. Nah, dan mu'aradatun lin nusus, mendobrak nas-nas yang ada berkaitan dengan iman. Wa kullu ma kana mukhalifan lil ijma' fa huwa sababun lil furqati wal ikhtilaf. Kaidahnya, apa saja yang menyelisih ijma' maka dia adalah sebab perpecahan dan perselisihan. Wa qad qala Allah Ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Allah telah berfirman yang artinya, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut, perintah untuk mengikuti jalan yang lurus. Wa la tattabi'us subula, jangan engkau mengikuti as-subul, jama' jalan-jalan. Ditafsirkan oleh Qatadah as-subul dan Mujahid juga bahwasanya as-subul adalah al-bid'ah wal muhdatsat, segala kebid'ahan dan perkara yang diada-adakan dalam agama. Fatafarraqa bikum an sabilih. Fa di sini fa aqibah. Maka dengan itu akibatnya kalian akan berpecah belah, tercerai-beraikan dari jalannya yang lurus tadi. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda." Siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya al-huda, hidayah, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia lebih berittiba' mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang mukmin, selain ijma'nya orang-orang mukmin, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Naam. Qala Ibnu Qayyim fi nuniyatih. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam nuniyah beliau, wa kadzalika al-irja'u hina tuqirru bil ma'budi tusbihu kamilal imani. Demikian pula al-irja' ketika mereka mengikrarkan dengan al-ma'bud, maksudnya cukup i'tiqad bahwa Allah itu al-ma'bud, tusbihu kamilal iman, maka jadilah orang yang mengikrarkan itu menjadi seseorang yang sempurna imannya. Farmil masahifa fil hushushi wa kharribil al-bait al-atiqa wa jidda fil isyani. Lemparkan mushaf-mushaf itu, naam, di tempat-tempat kotor, dan rusaklah Ka'bah, dan bersungguh-sungguhlah kamu dalam maksiat.
Waqtul idza mastata' kullu muwahhidin wa tamassahan bil qissi was sulbani. Bunuh sedapat mungkin setiap ahli tauhid. Naam, dan bertabarruklah kepada salib-salib. Washtum jami'al mursalina wa man atau min indihi jahran bila kitmani. Lakukan caci maki celaan kepada seluruh rasul. Naam, dan yang datang dari sisi para rasul, pengikut para rasul secara jahran, terang-terangan, bila kitmani, tanpa sembunyi-sembunyi. Wa idza ra'aita hijaratan fasjud laha bal khirra lil asnami wal authani. Dan apabila engkau melihat batu-batu, sujudlah kepadanya, bahkan sungkurkan dirimu kepada berhala-berhala. Wa aqirra anna Allah jalla jalaluhu huwa wahdahul bari lidzil akwani. Dan ikrarkan bahwa Allah jalla jalaluhu itu satu-satunya sang pencipta, lidzil akwan, ay pencipta alam semesta ini. Wa aqirra anna rasulahu haqqan ata min indihi bil wahyi wal qur'ani. Dan ikrarkan pula bahwa Rasulullah itu secara hak memang benar datang dari Allah dengan wahyu dan Al-Qur'an. Fatakuna haqqan mu'minan wa jami'u dha wizrun 'alaika wa laysa bil kufrani. Maka dengan itu semua kamu ikrarkan Allah itu adalah sang pencipta alam semesta, dan kamu imani bahwa Rasul itu datang dari sisi Allah membawa wahyu dan Al-Qur'an. Naam, maka dengan itu semua kamu menjadi seorang mukmin yang hak. Dan semua itu wa jami'u dha, semua dosa-dosa tadi, melempar mushaf, merusak Ka'bah, membunuh setiap ahli tauhid, naam, bertabaruk kepada salib-salib, mencela seluruh rasul, naam, bersujud kepada batu dan berhala. Selama kamu mengikrarkan bahwa Allah itu sang pencipta alam semesta dan rasul itu adalah nabimu, fatakuna haqqan mu'minan, kamu menjadi mukmin yang hakiki, tidak memudaratkan itu semua. Wa jami'u dha wizrun 'alaika wa laysa bil kufrani, karena semua itu cuma sebatas dosa, tidak menggugurkan aslul iman. Wa laysa bil kufran, bukan sebuah kekufuran. Kenapa? Karena kamu sudah punya iman. Apa itu? I'tiqad. Naam, karena kamu sudah punya i'tiqad. Hada huwal irja'u 'inda ghulatihim min kulli jahmi akhi syaitani. Inilah irja' di sisi para ekstremisnya. Naam, dari setiap jahmi yang mereka adalah saudara para syaitan. Naam. Ini konsekuensinya mereka membatasi iman hanya pada ma'rifah atau i'tiqadul qalbi, sehingga amalan-amalan kekufuran yang zahir tidak memudaratkan pelaku iman itu selama tidak didasari di atas i'tiqad. Baik. Di pertemuan berikutnya kita dijelaskan tentang definisi dan hakikat dari iman. Dan ini perkara yang penting untuk kita pahami. Karena segala problematika yang ada dalam permasalahan ini sebabnya karena kegagalan paham dan jahilnya tentang konsep keimanan. Makanya mereka yang berusaha mendebat antum dalam masalah ini, jika mereka tidak tahu hakikat apa itu iman dan apa itu konsekuensinya, tidak perlu diladeni. Nah, kenapa? Karena yang dituntut dari mereka itu kamu belajar dulu, kita harus berada di satu titik kesepakatan dulu tentang konsep iman di sisi ahli sunnati wal jamaah. Bahwa iman itu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarih. Ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan pengamalan dengan anggota badan. Bertambah, dan berkurang, bahkan bisa sampai hilang sama sekali. Ini akidah, prinsip keimanan di sisi ahli sunnati wal jamaah. Kalau ini disepakati dahulu, maka tidak akan ada perselisihan dalam permasalahan yang setelahnya. Sehingga jangan lagi dibawa kepada bahasan bahwasanya di sana ada dalil yang menyatakan seseorang itu lam ya'mal khairan qad, tidak pernah beramal amalan sama sekali. Sementara ijma'us salaf telah menetapkan bahwasanya amal termasuk dari iman. Tidak adanya amal, tidak adanya iman. Sementara ijma' tidak mungkin diikrarkan kecuali mustanadan ila dalil. Tidak mungkin ada ijma' tanpa berpijak di atas dalil. Ketika para ulama salaf telah ijma' dalam konsep keimanan, berarti mereka memahami konsekuensi konsep hadis ini bukan sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang yang menyelisih ahli sunnah dalam permasalahan iman. Nah, begitu. Antum giring lagi. Kalau mereka masih mendebat, antum katakan, ayo kita berada dalam titik kesepakatan yang sama. Apakah amal bagian dari iman? Jika mereka mengatakan iya, kemudian mereka mengatakan bahwa mungkin saja bahwa amal itu apabila tertiadakan maka iman tidak ikut tertiadakan, maka sejatinya dia sedang berada dalam kontradiksi. Nah,
Makanya penting kita memahami bagaimana konsep iman di sisi ahli sunnati wal jamaah. Sehingga syubhat yang ada dan segala banyaknya pembahasan dan pandangan-pandangan dalam permasalahan ini, kita telah memiliki asal permasalahannya tentang definisi dan hakikat dari iman berdasarkan ijma'nya para salafus saleh. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.